Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Di dalam video ini saya akan mencoba membahas soal P3K tahun 2023 untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, jika nanti kunci jawaban dan juga pembahasan yang saya sampaikan melalui video ini menurut Bapak Ibu kurang tepat atau Bapak Ibu Guru memiliki pendapat yang lain, silahkan Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan itu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih jauh lagi. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama, silahkan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan berbagai macam update video pembahasan soal P3K tahun 2023. Oke Bapak Ibu Guru, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Keberadaan guru PPKN di dalam kelas harus mampu menjadi sosok yang mencerminkan karakter seorang guru PPKN profesional. Profesionalisme guru PPKN tersebut bisa dilihat dari faktor kepemimpinannya. Artinya, seberapa mampu ia memberikan pengaruh positif terhadap siswa yang dipimpinnya. Salah satu bentuk karakter kepemimpinan guru PPKN di dalam kelas adalah intuitive thinker, yang ditandai dengan karakteristik A. Mengedepankan hal yang bersifat logis dalam proses pembelajaran. B. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat terhadap peserta didik. C. Memiliki orientasi pada fakta, sesuatu yang pasti dan detail daripada asumsi. D. Menginginkan kesempurnaan dalam pekerjaan. Atau E. Menciptakan situasi yang harmonis di dalam kelas. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah yang opsi C, Bapak Ibu Guru, yaitu memiliki orientasi pada fakta, sesuatu yang pasti dan detail daripada asumsi gitu ya. Kenapa? Karena intuitive thinker adalah karakter kepemimpinan guru PPKN di dalam kelas yang ditandai dengan kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan detail, gitu ya. Bukan berdasarkan asumsi atau perkiraan semata. Jadi guru yang memiliki kemampuan ini akan lebih cenderung untuk membuat keputusan yang tepat dan akurat dalam situasi yang beragam sehingga bisa memberikan pengaruh yang positif bagi siswa yang dipimpinnya, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kualitas kinerja guru di sekolah banyak dipengaruhi oleh hubungan interpersonal masing-masing guru. Hal tersebut dikarenakan semangat dan motivasi kerja dapat terbentuk dari hubungan dengan lingkungan di sekitar tempat kerjanya. Kondisi infrastruktur kerja dan suasana kenyamanan di tempat kerja juga menjadi faktor meningkatnya kualitas kerja seorang guru. Menyikapi hal tersebut, maka seorang guru dituntut memiliki kemampuan untuk A. Selalu berupaya membangun self-significance untuk menunjang optimalisasi kinerjanya. B. Mampu dan selalu bersikap objektif terhadap teman sejawat dan lingkungan tempat kerjanya. C. Mampu bekerja sama dan beradaptasi dengan kolega dan lingkungan tempat kerjanya. D. Berusaha untuk berafiliasi dengan teman sejawat dan lingkungan tempat kerjanya. Atau E. Selalu bersikap subjektif terhadap teman sejawat dan lingkungan tempat kerjanya. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang C, yaitu mampu bekerja sama dan beradaptasi dengan kolega dan lingkungan tempat kerjanya. Jadi dalam konteks pertanyaan itu gitu ya, seorang guru yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan beradaptasi dengan kolega dan lingkungan tempat kerjanya akan lebih mudah untuk membangun semangat dan motivasi kerja yang baik. Selain itu, kemampuan untuk bekerja sama dan beradaptasi juga dapat membantu menciptakan kondisi infrastruktur kerja dan suasana kenyamanan di tempat kerja yang mendukung peningkatan kualitas kerja seorang guru. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebagai guru PPKN di salah satu sekolah SMP negeri di kota Yogyakarta, Bu Dewi selalu menanamkan sikap bela negara kepada para siswanya. Upaya yang paling tepat terbaik bagi Bu Dewi untuk menunjukkan nilai-nilai bela negara agar mudah dipahami oleh setiap muridnya dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Selalu mengajak dan mengingatkan untuk rela berkorban demi bangsa dan negara. B. Menghimbau para siswanya untuk tidak mencontek dalam menghadapi ujian sekolah. C. Membersihkan lingkungan sekolah. D.
D. Memberi penghormatan kepada bendera merah putih, atau E. Mengingatkan siswanya untuk mengerjakan tugas sekolah. Untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya, selalu mengajak dan mengingatkan untuk rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Jadi bela negara itu kan merupakan nilai yang penting gitu ya bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, sebagai guru PPKN, Bu Dewi memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada para siswanya. Dalam konteks pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang selalu mengajak dan mengingatkan para siswanya untuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Upaya ini akan membantu para siswa memahami bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperjuangkan keutuhan negara Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru PPKN, Pak Ali selalu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan menempatkan dirinya sebagai orang yang paling menguasai dan bertanggung jawab terhadap kondisi kelasnya. Pada kondisi tersebut, Pak Ali merupakan sosok guru dengan karakteristik pemimpin bertipe A. Elected leaders, B. Sociometric leaders, C. Silent leaders, D. Persistent leader, atau E. Responsibility leaders. Untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat ya menurut saya adalah yang D, yakni persistent leader. Nah, kenapa? Karena persistent leader ini adalah tipe pemimpin yang fokus pada pencapaian tujuan dan keberhasilan. Mereka bekerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pertanyaan, yaitu ya, Pak Ali kan menempatkan dirinya sebagai orang yang paling menguasai dan bertanggung jawab terhadap kondisi kelasnya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa beliaunya itu fokus pada pencapaian tujuan dan keberhasilan dalam memimpin kelasnya, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah organisasi dalam bentuk apapun harus memiliki garis komando yang jelas. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harusnya berdasarkan garis komando yang jelas pula. Sebagai contoh, jika anggota organisasi menyampaikan keluhannya kepada pimpinannya berkaitan dengan pekerjaan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut. Nah, pada konteks tersebut komunikasi telah berfungsi sebagai A. Fungsi integrasi, B. Fungsi motivasi, C. Fungsi penjagaan, D. Fungsi pengawasan, atau E. Fungsi informasi. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya, yaitu yang fungsi pengawasan gitu Bapak Ibu Guru. Nah, kenapa kok D? Jadi fungsi pengawasan dalam manajemen adalah memantau kinerja dan aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi itu bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, dalam konteks ini, komunikasi antar anggota organisasi dan pimpinan untuk membahas keluhan terkait pekerjaan dan kebijakan organisasi berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Nah, komunikasi tersebut memungkinkan pemimpin untuk memahami masalah yang dihadapi oleh anggota organisasi dan memastikan bahwa tindakan yang diambil berada dalam kerangka kebijakan organisasi yang ditetapkan. Selain itu, komunikasi tersebut juga membantu dalam memperbaiki meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini garis komando yang jelas penting untuk memastikan bahwa komunikasi antar pimpinan dan anggota organisasi berjalan dengan efektif dan efisien sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bagi peserta didik, sikap cinta tanah air akan mudah dipahami dengan efektif melalui penerapan pada pembelajaran di sekolah. Langkah upaya yang dapat dilakukan guru dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air di sekolah adalah dengan A. Mengadakan kompetisi sepak bola antar sekolah, B. Memotivasi semangat siswa untuk mentaati aturan di sekolah, C. Mengadakan kegiatan bakti sosial, D. Mengkampanyekan gerakan anti narkoba di lingkungan sekolah, atau E. Mengajak siswa bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang E gitu ya, yaitu guru mengajak siswa bersama-sama membersihkan lingkungan sekolahnya. Jadi kegiatan tersebut itu dapat menjadi salah satu upaya untuk menanamkan nilai
cinta tanah air, di mana peserta didik akan belajar untuk mencintai lingkungan sekitar dan memiliki tanggung jawab dalam menjaganya. Selain itu, dengan cara seperti ini, peserta didik juga dapat memahami pentingnya kebersihan dan kerjasama dalam memelihara lingkungan. Kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial atau kampanye anti narkoba itu juga penting, tapi kurang tepat sebagai upaya khusus dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kepemimpinan merupakan kemampuan mengendalikan dan mengkoordinasi suatu keadaan. Oleh karenanya, sifat kepemimpinan dipengaruhi oleh banyak faktor, dari mulai perilaku, faktor kontekstual, lingkungan, kekuasaan, dan faktor eksternal lainnya. Berdasarkan hal di atas, pada banyak hal keberhasilan kepemimpinan guru PPKN didasari dan ditentukan oleh A. Atribut pribadi guru PPKN tersebut sebagai seorang pemimpin. B. Pengaruh faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan dan perilaku siswa di dalam kelas. C. Faktor daya tarik, kecemerlangan, kekuasaan, dan pengaruhnya di lingkungan sekolah. D. Tindakan guru PPKN dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam kelas. Atau E. Keterampilan, kecerdasan, semangat juang yang dimilikinya. Untuk soal nomor 7 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah yang A, Bapak Ibu Guru, yaitu yang atribut pribadi guru PPKN tersebut sebagai seorang pemimpin, gitu loh. Nah, atribut pribadi guru PPKN sebagai seorang pemimpin ini sangat penting, gitu ya, karena memang kepemimpinan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi atribut pribadi dari seorang pemimpin dapat menjadi faktor yang paling penting untuk menentukan keberhasilan keberhasilan kepemimpinan tersebut, gitu ya. Kenapa? Karena atribut pribadi yang dimaksud di sini itu meliputi ya keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru PPKN. Nah, faktor-faktor yang lainnya yang disebutkan dalam pilihan jawaban itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi kepemimpinan guru PPKN. Tetapi sekali lagi atribut pribadi, jadi yang berasal dari dalam diri guru PPKN itu sendiri, gitu loh, yang nanti akan menjadi faktor keberhasilan yang paling penting atau paling utama dalam menentukan keberhasilan sebuah kepemimpinan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Sebagai seorang guru PPKN, Bu Ani selalu memotivasi siswanya untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, beberapa pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh Bu Ani untuk menumbuhkan dan menanamkan rasa empati dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitarnya adalah sebagai berikut. Kecuali A. Bersama-sama siswa mengkoordinir bantuan bagi korban bencana alam. B. Bersama-sama dengan lingkungan untuk menolak perilaku bullying di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya. C. Bersama-sama siswa membersihkan lingkungan sekitarnya. D. Bersama-sama dengan siswa menolak menggalang gerakan anti narkoba di lingkungan sekolah. Atau E. Bersama-sama dengan siswa menggalang aksi demonstrasi dan protes terhadap kebijakan sekolah yang tidak disukai. Untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D, Bapak Ibu, gitu ya. Bersama-sama dengan siswa menolak menggalang gerakan anti narkoba di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena di sini ada kata kecuali, gitu ya, rasa kecuali. Otomatis ini harus menunjukkan kegiatan yang negatif, gitu. Kegiatan yang malah tidak menumbuhkan dan menanamkan rasa empati, gitu. Nah, kenapa kok yang D itu yang tidak relevan, gitu loh, dengan upaya menanamkan rasa empati dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitarnya? Karena justru kegiatan itu malah itu bisa membawa dampak yang sebaliknya, gitu loh, yaitu dapat memberikan dampak negatif pada siswa dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang disebutkan dalam opsi itu dapat membantu siswa memahami pentingnya memiliki rasa empati dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekolah, serta memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam sebuah tindakan yang konkret, gitu ya. Tidak hanya sekedar sebuah nilai-nilai yang ada dalam pikiran saja, tapi dalam bentuk tindakan yang konkret, gitu. Oke, lanjut ya, kita ke soal nomor 9. Sikap waspada serta siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan salah satu hal yang harus diperjuangkan dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks bagi siswa. Komitmen yang harus dikembangkan adalah A. Menolak praktek kekerasan dan perbuatan tidak terpuji di lingkungan sekolah. B. Tidak melakukan tindakan bullying terhadap siswa lain. C. Mempraktekkan sikap saling menghormati antara sesama siswa yang memiliki perbedaan di lingkungan sekolah.
D. Bersikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Atau E. Menghindari penyebaran berita hoax. Kalau untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C gitu ya, yaitu mempraktekkan sikap saling hormat-menghormati antar sesama siswa yang memiliki perbedaan di lingkungan sekolah. Jadi, hal ini kan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme yang ditanamkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, di mana menghargai perbedaan dan membangun kerjasama antara sesama warga negara Indonesia sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Sikap saling hormat-menghormati antar sesama siswa juga merupakan bentuk konkret dari sikap menghormati nilai-nilai kebangsaan dan kesatuan, serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh siswa di sekolah. Sebagai siswa yang memiliki komitmen untuk mempraktekkan sikap saling hormat-menghormati antar sesama siswa, kita dapat melakukan berbagai tindakan positif seperti menghindari tindakan diskriminatif, menghargai perbedaan budaya dan agama, serta memperkuat kerjasama dan solidaritas dalam lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Gitu Bapak Ibu Guru. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini soal yang terakhir. Sebagai guru PPKN, Pak Joko harus mampu mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap kelasnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menunjukkan kepemimpinan karismatiknya di hadapan siswa. Untuk memaksimalkan kepemimpinannya di dalam kelas, Pak Joko selalu mengidentifikasi permasalahan dan perkembangan yang sedang terjadi di dalam kelas, lalu menganalisisnya. Sikap yang ditunjukkan oleh Pak Joko tersebut mencirikan bahwa Pak Joko merupakan pemimpin yang A. Adaptabilitas dan objektif, B. Accountable dan analisis, C. Fleksibel dan pragmatis, D. Objektif dan adaptif, atau E. Proaktif dan antisipatif. Untuk soal nomor 10 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah yang E teman-teman, yaitu yang proaktif dan antisipatif gitu ya. Nah, kenapa kok yang E? Jadi Pak Joko ini kan di dalam soal ini ya dijelaskan sebagai guru PPKN yang mampu mengidentifikasi permasalahan dan perkembangan yang sedang terjadi di kelas dan kemudian menganalisisnya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa beliau ini bersikap proaktif dan antisipatif dalam menangani situasi yang terjadi di kelasnya. Nah, sikap proaktif di sini artinya itu mampu melakukan tindakan yang tepat sebelum terjadinya masalah. Sedangkan sikap antisipatif artinya mampu merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang akan muncul di masa depan. Lebih-lebih itu terjadi di peserta didik di dalam proses pembelajarannya gitu ya. Itu adalah pembahasan untuk soal nomor 10. Nah, seperti biasanya di akhir video ini akan saya berikan satu kuis kepada Bapak Ibu guru untuk sebagai bentuk pengayaan dan juga latihan juga secara mandiri kepada Bapak Ibu guru, yaitu soalnya kurang lebih seperti ini. Kepekaan dan kepedulian sosial merupakan sikap mulia yang harus dimiliki oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Sikap mulia tersebut juga merupakan bentuk watak dan karakter utama bangsa Indonesia. Dalam upaya menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, pendidikan dinilai merupakan wahana yang efektif dalam menanamkan rasa empati bagi setiap peserta didik. Berdasarkan ilustrasi di atas, perilaku yang dapat dicontohkan oleh guru dalam menumbuh kembangkan rasa empati siswa di lingkungan sekolah ialah dengan A. Menerapkan semangat untuk berdisiplin dan mentaati semua peraturan sekolah dan lingkungan masyarakat. B. Menghimbau dan menganjurkan peserta didik untuk mengunjungi rumah singgah bagi anak jalan. C. Menghimbau dan mengajak siswa untuk saling hormat menghormati antar sesama siswa yang saling memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. D. Mengupayakan kegiatan bela negara di lingkungan sekolah. Atau E. Memotivasi siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya. Nah, silakan Bapak Ibu guru untuk memberikan jawabannya di dalam kolom komentar. Nanti jawaban yang disertai dengan pembahasan yang sangat detail ya, sangat jelas dan bisa digunakan sebagai bahan belajar kita bersama akan saya pin atau saya sematkan di dalam kolom komentar teratas video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti dan menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya, lebih-lebih untuk diri saya sendiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.